Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fani Nur Latifah dengan NIM 2211474 dari kelas Informatika 03 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjalankan praktikum yang keempat. Pertama-tama saya akan menjalankan praktikum yang ke-4A. Instruksi PS. Instruksi PS digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Lalu PS-U digunakan untuk melihat faktor atau elemen lainnya. Lalu ada PS-U PS-U mencari proses yang spesifik. Pemakai proses di atas hanya terbatas pada proses milik pemakai di mana pemakai tersebut melakukan login. Mencari proses lainnya digunakan bisa menggunakan opsi A atau bisa menggunakan opsi AU atau all user. Lalu kita bisa ketik PS-E Hubsar untuk memilih semua proses atau bisa melihat semua proses. Lalu ada PS-E F. Opsi -F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis slash dan underscore. Pastry. Oh salah, PS3. Ya. PS3 ini akan menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Ini contohnya ya. Lalu ada P. Untuk melihat semua bit untuk proses digunakan opsi -P. Lalu jika akan menampilkan proses dan ensertos yang dicetak tebal, bisa menggunakan opsi -H seperti ini. Lalu untuk menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom, bit, tty,
time dan cmd bisa menggunakan ps min e garis more. Ini ada bitnya, ada TTY, time, dan cmd. Lalu untuk menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal TTY bisa menggunakan PSAX lalu untuk PSIEF ini akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Pada PS min EO bit formulasi cmd more akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Lalu ada PS min EO PID PPID CMD more. Nah, ini itu akan menampilkan kolom PID. Ya, inilah. Gunakan perintah yes yang mengirim output y yang tidak pernah berhenti. Nah, untuk menghentikannya bisa gunakan Ctrl plus C. Lalu gunakan yes def null untuk membelokkan standar output ke def null. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Nah, untuk melihat status proses, gunakan perintah job. Lalu untuk menghentikan job, gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses.
Lalu lihat status job setelah determinasi. Untuk praktikum 4A sudah selesai. Lalu saya akan melakukan praktikum yang 4B. Ya, di sini saya akan melanjutkan praktikum yang ke-4B ya. Cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground itu dengan cara yes flash untuk menghentikannya, tapi bukan menghentikan hentikan sementara job suspend, bukan menghentikannya terminate, tetapi menghentikan sementara job sampai di restart itu menggunakan Ctrl Z. Nah, untuk restart job pada foreground itu dengan menggunakan perintah FQ. Shell akan menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground. Stop job lagi dengan menggunakan Ctrl Z. Kemudian gunakan perintah BG untuk meletakkan job pada background. Nah, job tidak bisa dihentikan dengan Ctrl Z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan FG, kemudian hentikan sementara dengan Ctrl Z. Nah, job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Yes. Nah, ini itu tidak bisa dihentikan dengan cara Ctrl C atau Ctrl Z. Bisa dihentikan itu dengan cara kita membuka terminal baru. Nah, lalu kita ketik ps-min5. Nah, kemudian hentikan proses dengan perintah kill min9 dengan nomor bit. Station mind. Kita pakai yang ini sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.